Dalam keadaan terpojok, Alia kembali menunjukkan sisi gelapnya. Ia menyusun rencana jahat yang lebih berani dan berbahaya dari sebelumnya. Dengan hati yang dingin, ia menyewa seorang pria untuk menyamar sebagai sopir taksi online. Alia telah mengetahui jadwal kepulangan Rindu dari rumah sakit dan ia merancang agar orang suruhannya menjadi sopir yang kebetulan menerima pesanan penjemputan Rindu. Tujuan utamanya bukan sekadar mencelakai, tetapi untuk membawa pergi Rindu dan Ayu ke tempat yang jauh dari jangkauan siapapun, terisolasi, tak terlihat, dan tak terjangkau oleh bantuan. Alia ingin memutus total hubungan Rindu dengan dunia luar. Ia ingin membuat Rindu dan Ayu menghilang tanpa jejak, sehingga Fauzan tak akan pernah bisa menemukan mereka lagi. Dengan begitu, Alia berharap bisa kembali mengendalikan keadaan dan merebut kembali perhatian Fauzan sepenuhnya. Ia percaya bahwa dengan menghilangnya Rindu, tak akan ada lagi yang menghalangi jalannya mempertahankan rumah tangga dan statusnya. Namun di balik itu semua, Alia mengabaikan kenyataan bahwa Rindu kini bukanlah perempuan rapuh seperti dulu. Pengalaman panjang penuh luka telah membentuk Rindu menjadi sosok yang kuat dan lebih waspada. Ayu pun meski masih kecil, mulai memiliki insting tajam terhadap bahaya. Selain itu, ada sosok pria baik hati yang kini menjadi pelindung diam-diam bagi Rindu dan Ayu juga mencium adanya gelagat mencurigakan. Ia mulai curiga dengan gerak-gerik orang asing di sekitar rumah sakit dan diam-diam berusaha mengawasi segala kemungkinan buruk. Rencana Alia boleh saja berjalan rapi di atas kertas, tetapi dunia nyata tak selalu berpihak pada niat jahat. Keberanian dan cinta yang tumbuh antara Rindu dan Ayu bisa jadi justru menjadi senjata paling kuat untuk melawan segala bentuk kejahatan. Kini nasib Rindu dan Ayu berada di ujung ancaman dan tinggal menunggu waktu. Apakah mereka akan berhasil selamat dari jebakan yang dirancang oleh orang yang tak pernah benar-benar mencintai siapapun, bahkan dirinya sendiri. Tanpa disangka, di saat yang genting ketika mobil yang membawa Rindu dan Ayu mulai menjauh dari rumah sakit, Adi yang sejak awal sudah merasa curiga dengan suasana dan pergerakan orang-orang mencurigakan di sekitar tempat itu secara kebetulan sedang melintas di lokasi jalan yang sama. Ia yang sebelumnya mengikuti nalurinya dan sengaja berkeliling untuk memastikan Rindu dan Ayu aman, tiba-tiba melihat sebuah mobil mencurigakan yang melaju dengan kecepatan tinggi dan di dalamnya ia sempat menangkap bayangan Rindu yang tampak gelisah di kursi belakang. Rasa panik langsung menguasai dirinya. Adi segera memacu motornya dan membuntuti mobil itu dari kejauhan, berusaha memastikan kemana arah tujuannya. Di tengah jalan, firasatnya semakin kuat bahwa ini bukan sekadar perjalanan biasa. Terlalu banyak hal janggal, mulai dari wajah sopir yang tak dikenalnya hingga sikap tergesa yang tidak wajar. Di dalam mobil, Rindu mulai menyadari ada yang tidak beres. Rute perjalanan berbeda dari yang seharusnya dan si pengemudi tak menggubris saat ia menanyakan arah. Ia mulai memeluk Ayu dengan erat, berusaha menenangkan anaknya yang mulai ketakutan. Di saat itu pula, Rindu tahu bahwa ia dan Ayu sedang dalam bahaya. Namun sebelum semuanya terlambat, harapan muncul dari arah belakang. Adi yang terus mengikuti mobil tersebut mencari celah untuk mendekat dan menghentikannya. Ia mengatur strategi cepat sambil menelepon polisi secara diam-diam, memberi informasi lokasi dan nomor plat kendaraan. Detik demi detik terasa mencekam hingga akhirnya Adi berhasil memotong jalur mobil dan menghadangnya di sebuah persimpangan sepi. Dengan keberanian penuh, Adi turun dari motornya dan berdiri di depan mobil menatap tajam ke arah sopir sambil meminta agar mereka berhenti. Ketegangan memuncak. Sopir bayaran Alia sempat ragu, tetapi melihat Adi tidak gentar dan sudah siap dengan bukti rekaman serta polisi yang datang tak lama kemudian, akhirnya mobil itu berhenti.
Rindu langsung membuka pintu dan keluar dengan Ayu, berlari ke arah Adi yang segera menyambut mereka dan memeluk keduanya dengan lega. Meski gemetar, Rindu merasa aman di pelukan Adi, seseorang yang tanpa pamrih selalu datang di saat ia membutuhkan. Pertolongan Adi bukan hanya menyelamatkan nyawa mereka, tetapi juga menjadi bukti bahwa kini Rindu dan Ayu tidak lagi sendirian. Ada sosok yang benar-benar peduli dan siap berdiri di barisan depan untuk melindungi mereka dari siapapun, termasuk dari masa lalu yang terus mencoba menghancurkan ketenangan mereka. Di tengah kekacauan dan kepanikan yang hampir merenggut Rindu dan Ayu, Fauzan akhirnya mengetahui kebenaran di balik insiden penculikan itu. Informasi yang ia kumpulkan dari berbagai sumber, termasuk laporan dari polisi dan rekaman CCTV rumah sakit, membuktikan satu hal mengejutkan. Alia berada di balik semua rencana jahat tersebut. Kecurigaannya selama ini terbukti benar. Istri yang selama ini hidup bersamanya ternyata menyimpan niat busuk terhadap Rindu dan bahkan tega membahayakan anak yang selama ini dianggapnya sebagai milik bersama Ayu. Dengan hati terbakar amarah dan kecewa, Fauzan langsung mendatangi Alia. Ia tidak lagi bisa menahan emosinya. Rumah yang dulu menjadi tempat tinggal bersama kini dipenuhi aura tegang. Begitu membuka pintu, Alia terkejut melihat Fauzan berdiri dengan tatapan tajam dan langkah berat, membawa energi yang berbeda dari biasanya. Kali ini, bukan rasa cinta yang ia bawa, melainkan kemarahan dan tuntutan keadilan. Masih belia. Dengan semangat dan naluri kuat sebagai seorang anak yang sangat merindukan ibunya, Ayu menyusuri jalan-jalan terjal bersama para relawan. Meskipun tubuh kecilnya kelelahan dan kakinya mulai lecet, Ayu tetap bersikeras untuk terus mencari, memanggil-manggil nama Rindu dengan harapan ibunya akan mendengar. Saat akhirnya Rindu berhasil ditemukan oleh Fauzan dan dibawa ke rumah sakit, Ayu segera menyusul dengan wajah penuh cemas. Dan begitu ia melihat kondisi ibunya yang tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit, tubuh Ayu seolah lemas. Air matanya tak terbendung saat ia menggenggam tangan ibunya yang dingin, menatap wajah pucat itu dengan hati yang penuh luka. Ayu menangis dalam diam, sesekali membenamkan wajahnya di dada ibunya yang dulu selalu menjadi tempat paling aman di dunia. Ia merasa bersalah karena tidak bisa menjaga ibunya, karena tidak tahu bahwa Rindu sedang dalam bahaya. Kesedihan Ayu bukan hanya karena takut kehilangan, tetapi juga karena terlalu lama hidup terpisah dari kasih sayang seorang ibu yang kini tengah terbaring lemah. Melihat Ayu menangis di samping Rindu, suasana di ruang rumah sakit menjadi penuh haru. Bahkan Fauzan yang berdiri tak jauh dari mereka pun hanya bisa menunduk menahan gejolak di dadanya.